sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi jalla wa ala, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi ikhtasallahu bihi fadaila wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu ad-darajatil ula. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Bapak dan Ibu, para Ibu Hajjah, Bapak-bapak haji, para ustaz, segenap jamaah Majelis Taklim Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah dan yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul kembali dengan membawa nikmat iman dan Islam serta kesehatan untuk ngaji kitab Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah dibaca, zikir-zikir serta ayat-ayat Al-Quran dan apa yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita bertemu dengan orang brengsek, bertemu dengan orang yang banyak dosanya, kira-kira gimana Bu Bapak tuh? Ibu-ibu kalau ketemu sama orang yang maksiat mulu gimana Bu? Ngaji kagak pernah, sholat gak pernah, gimana tuh? Kalau bertemu dengan orang yang ahli maksiat, nggak pernah ngaji, nggak pernah ibadah, ya emang nggak pernah ngaji, dia kan nggak tahu ilmunya. Nah, sedangkan kita ngaji terus, maka tanamkan dalam hati kita bahwa orang ini maksiat, orang ini durhaka kepada Allah, melanggar keharaman-keharaman Allah, ninggalin kewajiban-kewajiban, ini karena nggak tahu. Karena dia nggak tahu, sedangkan saya udah tahu, ngaji kemana-mana tapi masih melanggar larang-larang Allah, pasti saya lebih buruk dibanding dia. Harus begitu. Ini cara untuk tawadhu, cara untuk kita merendah, cara untuk mengusir sifat takabur. Ketika kita ketemu sama orang yang ahli maksiat, maka kita harus tanamkan dalam hati kita, mungkin orang itu durhaka kepada Allah, nantang agama Allah, itu mungkin karena nggak tahu. Sedangkan kita tahu, tapi kok kita masih nantang juga. Kita tahu, tapi masih belum diamalin juga. Tentu saya ini lebih buruk dibanding dia. Harus seperti itu untuk menanamkan sifat tawadhu dan mengusir sifat takabur dalam hati kita. Apa yang diajarkan oleh Imam Ghazali ini adalah sebuah tips, sebuah cara-cara yang memang jarang, sangat jarang. Karena yang ada sekarang realitasnya orang itu pasti menganggap dirinya itu lebih mulia dibanding orang lain. Orang yang menganggap dirinya lebih mulia dibanding orang lain, meskipun dalam hati saja, itu udah takabur, ujub. Nah, kalau sampai muncul namanya takabur, udah mulai dia takabur. Kita ketemu anak kecil, ketemu orang tua, demikian juga ketemu dengan orang yang masih maksiat,
dibanding dengan kita, tetap kita harus dalam hati harus meyakini bahwa kita tidak lebih mulia dibanding dia. Pasti kita lebih buruk dibanding dia. Sampai kalau ketemu dengan orang kafir, kita juga harus merasa bahwa kita ini lebih hina dibanding orang kafir itu. Nah, ini ada dalam pembahasan yang akan kita baca berikut ini, halaman 185. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Wa in kana kafiran qulta la adri asa ay yuslima wa yuhtama lahu bi khairil amali wa yansula bi islamihi minad dunubi kama tunsalu sya'ratu minal ajini. Apabila ada yang kita temui itu kafiran, orang kafir, qulta, apabila engkau bertemu dengan orang kafir maka ucapkanlah dalam hatimu, la adri, saya enggak tahu, asa ayyuslima wa yuhtama lahu bi khairil amali, saya enggak tahu kalau dia nanti masuk Islam dan dia nanti akhirnya husnul khotimah, amal terakhirnya bi khairil amali, dengan perbuatan yang bagus. Wa insula bi islamihi minad dunubi, dan dia keluar sebab Islamnya, dia keluar dari dosa-dosa, kama tunsalu sya'ratu minal ajini, sebagaimana rambut ini keluar atau dicabut dari roti. Kalau ketemu orang kafir, kita juga harus merasa bahwa kita tidak lebih mulia dibanding orang kafir tersebut. Karena kemungkinannya masih sangat mungkin besok Allah kasih hidayah dia. Kalau udah dikasih hidayah akan masuk Islam. Setelah dia Islam, ini jangan-jangan nanti sebab Islamnya ini dia Allah ampuni, dan nanti endingnya, tahu ending Bu? endingnya itu akhirnya nanti ternyata orang yang sekarang kafir yang ketemu sama saya ini ternyata husnul khotimah. Saya kan nggak tahu, begitu juga saya juga nggak tahu gimana nanti saya diakhiri, endingnya saya ini gimana, apakah good ending atau bad ending, apakah akhirnya saya ini baik atau buruk, kan saya belum tahu. Oleh karenanya saya masih sangat khawatir terhadap diri saya sendiri. Kekhawatiran kita terhadap diri kita, kekhawatiran seseorang terhadap nafsu atau dirinya sendiri, ini harus lebih kencang dibanding terhadap orang yang di luar dirinya. Karena diri sendiri atau hawa nafsu ini kadang-kadang menjerumuskan kita. Hawa nafsu yang suka ngajak kita, ayo ente maju dah, ente yang paling pinter kok, udah ayo, pokoknya harus bisa ditaklukkan semuanya, harus bisa ditundukkan, nurut semuanya mente. Itu hawa nafsu yang gitu. Jadi nggak mau tawadhu. Kita harus curiga terhadap diri kita, bukan curiga terhadap orang lain. Ketemu orang kafir juga demikian. Ketemu orang kafir kita harus merasa bahwa nggak tahu saya nanti di akhirnya apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah, naudzubillah. Ini orang kafir ini mungkin nanti Allah kasih hidayah, dan sebab dia masuk Islam dosa-dosanya itu diampuni. Karena syahadat untuk orang kafir itu, syahadat sudah menghapuskan dosa-dosa dia sebelumnya. Nah, kalau dia Islam berarti dia itu sudah Allah berikan hidayah, sudah Allah ampuni. Kalau kemudian Allah cabut ketika sudah Islam, berarti dia husnul khotimah. Sedangkan saya belum tahu. Harus seperti itu. Harus ditanamkan seperti kita ini lebih rendah dibanding siapapun. Cara menghilangkan takabur adalah dengan menurunkan diri kita dalam hati kita, menurunkan bahwa kita tidak lebih baik dibanding orang yang kita temui. Wa amma ana waliyadu billah, ini terusannya. Adapun saya, naudzubillah, fa asa ayyudillani Allahu taala fa akfura. Mungkin saja aku disesatkan oleh Allah, kemudian fa akfura, aku menjadi kafir, fa yukhtamali bi syarril amali, maka aku diakhiri, dibuat pungkasanku nanti bisyaril amali, dengan buruknya amal, fayakunu huwa godan minal muqarrabin, dan jadilah dia si orang yang sekarang kafir ini termasuk orang yang didekatkan dari rahmat Allah. Wa akunu minal mubadin, dan aku jadi orang yang dijauhi. Dibalik harus merasa bahwa kita ini lebih rendah, kita tidak lebih baik dibanding orang yang kita temui. Dia itu mungkin saja nanti husnul khotimah setelah Allah berikan hidayah,
Sedangkan aku nggak tahu, naudzubillah, nanti kalau aku kafir kan bisa-bisa aja, tapi mohon ya Allah perlindungan, tetap aku ini tetap tidak lebih mulia dibandingnya, karena semuanya proses, semuanya ini masih dalam perjalanan, tidak ada yang tahu. Bapak Ibu rahimakumullah, pengetahuan kita sekarang, pengetahuan kita bahwa si A kafir, si B bodoh, si C masih kecil, si D ini orang tua, ini pengetahuan ini masih memungkinkan masa yang akan datang berubah. Kalau kita melihat bahwa ini anak kecil nggak ada ibadahnya, anak kecil belum bisa sholat, belum bisa apa, ini masih ada kemungkinan perubahan nantinya. Begitu juga pandangan kita terhadap diri kita, bahwa kita lebih tua dibanding anak kecil itu, kemudian ibadah kita lebih banyak, ini bisa Allah balik 180 derajat. Tahu-tahu anak kecil itu balik, artinya udah dewasa, ibadahnya rajin, nah kita malah santai-santai aja, keuber sama dia. Begitu juga orang kafir. Orang kafir juga begitu. Ketika kita bertemu dengan orang kafir, pengetahuan kita sekarang bahwa orang itu sekarang ya betul kafir, tapi pengetahuan yang akan datang ini tidak menutup kemungkinan bahwa akan berubah pandangan kepada orang tersebut, pada orang kafir, dan juga pandangan kita terhadap diri kita. Ya betul, sekarang kita masih Islam, betul, ini masih bisa berubah. Betul, dia yang kita ketemu di jalan itu masih kafir, tapi masih bisa berubah. Dan tidak ada yang tahu. Allah muqallibal qulub, Allah yang membolak-balikan hati. Ada orang yang paginya masih iman, sore jadi kafir. Naudzubillah. Ada yang sore masih iman, paginya udah kafir. Naudzubillah. Begitu juga ada orang yang paginya masih kafir, sorenya iman. Sorenya masih kafir, paginya iman. Kemudian Allah cabut husnul khotimah. Banyak yang kayak begitu. Banyak yang seperti itu, Pak. Maka kita harus memandang bahwa kita ini tidak lebih mulia dibanding orang yang kita temui. Kita harus merasa bahwa kita ini lebih rendah. Ini cara menghilangkan sifat takabur, karena takabur ini termasuk 4 dari penyakit hati yang kemarin kita bahas paling bahaya. Yang pertama hasud atau iri, yang kedua riya atau pamer, yang ketiga apaan kemarin? Ujub. Nah yang keempat takabur atau kiber. Ini yang 4 penyakit ini, yang dari 4 ini bisa muncul segala macam penyakit. Ada dengki, kemudian ada permusuhan, kemudian selain permusuhan ada benci kepada orang, kemudian ada kasar, hatinya itu nggak mau nerima nasihat. Itu munculnya dari 4 itu. Imam Ghazali di sini memberikan satu penjelasan yang sangat ringkas di kitab Bidayatul Hidayah ini. 4 ini yang penting, jauhi hati kita dari 4 penyakit ini. Fala yakhrujul kibru min qalbika illa bi an ta'rifa annal kabira man huwa kabirun indallahi ta'ala. Maka tidak akan keluar sifat takabur dari hatimu kecuali dengan engkau mengenal annal kabira man huwa kabirun indallahi ta'ala, bahwa sungguhnya orang besar, orang yang baik, mulia itu adalah kabirun indallah, adalah orang yang besar di sisi Allah. Wa dzalika mauqufun 'alal khatimah, dan itu masih ditunda sampai pungkasan nanti. Wa hiya mashkukun fiha, dan itu juga masih diragukan. Fa yushghiluka khauful khatimah, maka sibukkanlah akanmu khauful khatimah, takutnya ke pungkasan, an atau takabbaro, jika engkau takabur ma'asyakki fiha, beserta keraguan dalam khotimah ala ibadillahi ta'ala, atas hamba-hamba Allah ta'ala. Wa imanuka fil hali la yunaqidu tajwizaka taguyyuru, dan keyakinanmu pada saat ini sekarang yang tadi kita singgung, la yunaqidu tajwizaka, tidak akan yunaqidu itu menafikan tajwizaka, akan kebolehanmu at-taghayyura berubah fil istiqbali, di masa yang akan datang. Fa innallaha ta'ala muqallibul qulub, karena Allah yang membolak-balikan hati, yahdi may yasha, Allah menunjukkan orang yang Allah kehendaki, wa yudillu may yasha, dan Allah
menyesatkan orang yang Allah kehendaki. Sesungguhnya kemuliaan yang sejati itu kemuliaan di sisi Allah. Jadi kemuliaan yang sejati itu bukan ilmu, kemuliaan yang sejati itu juga bukan ibadah, kemuliaan sejati itu juga bukan iman yang cuma kita tahu sepintas sekarang doang hari ini, bukan. Tapi kemuliaan sejati itu adalah kemuliaan di sisi Allah, dan ini belum ada kalau orangnya belum mati. Belum ada. Nanti baru ketahuan kalau itu orangnya udah mati. Keyakinan kita terhadap seseorang, ini orang buruk, ini salah masih kalau orang itu masih hidup, karena kemungkinannya dia akan berubah menjadi baik jika Allah kasih petunjuk. Begitu juga keyakinan kita terhadap diri kita bahwa saya baik, ini juga tidak tepat. Sekarang baik, belum tentu besok. Maka harus ditanamkan bahwa semuanya ini bisa dibolak-balik oleh Allah. Allah yang maha membolak-balik hati. Karenanya Bapak Ibu, orang itu baru bisa dirayakan, orang itu baru bisa dirayakan haulnya kalau ya udah meninggal. Namanya haul, udah meninggal. Artinya orang bisa ditokohkan. Kita boleh mencari figur, boleh mencari panutan atau idola kita, yaitu paling bagus idola yang sudah meninggal. Karena kalau udah meninggal udah ketahuan khotimahnya. Yang udah meninggal udah ketahuan pungkasannya dia gimana. Kalau sekarang mengidolakan satu tokoh tapi masih terus berproses, kita nggak tahu nanti gimana akhirnya dia. Maka cari yang sudah wafat. Tokoh-tokoh yang sudah wafat banyak, ulama-ulama yang sudah wafat dan bisa kita tokohkan. Jangan kita tokohkan orang-orang yang masih hidup. Kalau masih hidup ya kita ta'zim, kita hormati saja. Wajib memang menghormati itu, apalagi diajarkan di sini. Memang kalau melihat orang alim, kita harus merasa bahwa orang ini sudah dapat dari Allah ilmu yang saya tidak pernah pelajari. Harus begitu. Kita hormati. Cuma jangan meyakini bahwa dia itu paling mulia di dunia ini sementara masih hidup orangnya. Jangan, karena nggak ada yang tahu nanti akhirnya. Singkatnya, keyakinan kita sekarang, ini orang baik atau ini orang buruk, semuanya kalau masih dalam perjalanan atau masih hidup, ini semua bisa keliru karena semuanya masih mauquf, semuanya masih dipending, Bu. Masih pending, Pak, statusnya pending. Kapan ketentuannya? Nanti kalau sudah khotimah, kalau sudah terakhir di pungkasannya. Kalau sudah terakhir ketahuan bahwa dia itu meninggalnya dalam keadaan baik, meninggalnya dalam keadaan mulia, ya ilmu juga kelihatan, murid-muridnya banyak, kemudian karangannya juga ada, peninggalan-peninggalannya juga, majelis-majelis alim juga ada, maka baru bisa kita idolakan. Iya, ini benar, karena sampai akhir itu istiqomah dalam ngajinya misalnya. Tapi kalau masih hidup jangan. Kalau masih hidup boleh kita hargai, tapi sekedar meyakini bahwa qudratullah, kuasa Allah, Allah bisa membolak-balikkan hati. Bapak Ibu rahimakumullah, memang takabur ini tentunya dimiliki oleh orang-orang yang punya kelebihan atau punya satu keutamaan dan dia menganggap bahwa itu adalah keutamaan. Ada 7 biasanya yang menjadi keutamaan atau menjadi satu pemicu orang takabur. Yang pertama, ilmu. Ilmu tuh yang bikin orang sombong. Walaupun ilmu itu wajib menuntutnya, tapi hati-hati, ada afatul ilmi, ada cacatnya ilmu. Ilmu tetap ada cacatnya. Ilmu yang gak ada cacatnya itu ilmu sejati. Apa ilmu sejati? Ini kita lagi belajar ilmu sejati sekarang. Bukannya sombong saya, tapi ini benar. Ini kita lagi belajar ilmu sejati. Ilmu sejati itu ilmu yang mengajarkan kita mengenal diri kita dan mengenal Allah. Satu, kita mengenal bahwa kita lemah, Allah maha kuat. Kita kotor, Allah maha suci. Kita banyak kurangnya, Allah nggak ada kurangnya, sempurna. Kita banyak dosa dan Allah sangat cepat siksanya, Allah juga sangat maha pengampun. Itu mengenal diri kita sehingga kita mengenal Allah. Kalau ada ilmu yang seperti itu, maka itu adalah ilmu sejati. Yang kedua, ilmu sejati itu ciri-cirinya ilmu
yang mengajarkan kita khawatir terhadap khotimah. Ilmu yang mengajarkan kita bahwa semuanya masih berjalan dan kita khawatir besok ini kita akan gimana. Sehingga nanti menuntun kita untuk tawadhu, menuntun kita untuk rendah diri, rendah hati di hadapan orang. Ilmu yang mengantarkan orang makin jumawa, mengantarkan orang ini makin sombong dan merasa paling tinggi dibanding orang lain, maka bukan ilmu sejati itu. Itu hanya ilmu penghias bibir saja. Biasanya buat retorika, buat pidato, buat ceramah. Karena dengan ilmunya bukan makin merendah, tapi makin merasa tinggi. Yang kedua yang biasanya disombongkan itu adalah ibadah. Ibadah sama seperti ilmu. Orang yang ahli ibadah ini sama seperti orang ahli ilmu atau orang alim. Ini biasanya ada potensi buat sombong juga. Kalau ketemu orang ini bisa jadi dia tanya. Dia bisa jadi ketemu orang dia akan tanya, siapa tuh? Emang udah emang dia jamaah datang terus? Emang dia ngaji kayak gua nggak? Nah begitu tuh. Kalau dia sudah merasa bahwa ibadahnya ini menganggap dirinya lebih unggul dengan ibadahnya, maka itu berarti sudah mulai sombong kalau begitu. Kemudian yang bisa membuat orang itu takabur adalah nasab atau keturunan. Bukan cuma keturunan Rasulullah, keturunan kiai juga bisa sombong. Keturunan raja, Hamengkubuwono, misalnya gitu, bisa sombong juga. Istilahnya di sini syarif adalah orang-orang mulia, baik mulia dari segi nasab Rasulullah maupun selain Rasulullah, tetap itu ada potensi sombong. Kalau ada orang yang gak punya nasab kayak dia, maka dia merendahkan orang tersebut, meskipun orang itu punya ilmu, meskipun orang itu punya amal baik. Udah jelas-jelas dia alim, jelas-jelas dia orang tua, ibadahnya cakep, tapi ngerasa bahwa gua mah keturunan kiai, gak usah ibadah, gak usah pakai ilmu, tapi gua lebih mulia dibanding dia. Nah kalau sudah seperti itu, maka sudah sombong dia. Ilmu, ibadah, nasab, kemudian harta juga bisa membuat orang sombong juga. Harta ini menyombongkan diri kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang di bawah dia ekonominya. Kemudian kesempurnaan fisik. Biasanya perempuan nih kalau sempurna fisik. Perempuan yang merasa cantik, lebih cantik dibanding orang lain. Kalau laki-laki nggak tapi open gituan ya. Ini perempuan biasanya. Ya kalau kondangan lihat, ibu itu tasnya apaan itu? Gitu. Ah tas mahal-mahal isinya kantong resek. Buat ituan, buat tahu. Mungkin liatin lah itu dia pakai lip gloss. Dia pakai ituan itu, makeupan gimana itu, muka kayak begitu aja. Terus begitu tuh, merasa dirinya paling cantik. Harta, kemudian kesempurnaan fisik yang membuat potensi orang sombong juga. Itu biasanya kekuatan, lebih kuat dibanding orang lain. Kemudian yang satu lagi selain itu, selain kekuatan, diantaranya itu 6 itu bisa membuat orang itu terkena penyakit takabur atau sombong. Nah, cara menghilangkan sifat takabur, menghilangkan sifat sombong ini adalah dengan merasa bahwa kita lebih buruk dibanding orang lain dalam hati. Dalam hati itu harus merasa bahwa kita ini lebih buruk dibanding orang lain. Kalau kita sudah merasa lebih baik dibanding orang lain, maka sudah mulai takabur. Itu hati-hati. Bagus kalau bisa ngontrol. Kalau bisa ngontrol, nggak sampai keluar lisan dan keluar sikap, itu tetap jadi orang takabur. Cuma di hati saja, akar takaburnya sudah ada. Akar takaburnya dalam hati sudah ada, tapi bagus dia masih mengupayakan supaya nggak tumbuh, mau numbuh dipotong sama dia, mau numbuh dipotong lagi, numbuh dipotong lagi. Orang yang merasa bahwa dia itu lebih mulia dibanding orang lain, siapapun itu, maka dalam hatinya sudah ada takabur. Tapi kalau kelihatan dalam lahiriahnya dia tetap hormat sama orang, tetap muliakan orang, kalau jalan juga dia nunduk, berarti dia tetap takabur ada dalam hatinya, cuma akarnya saja dan dia pangkas terus. Ini udah bagus.
tapi tetap takabur. Terus gimana nggak takabur? Takabur itu dalam hati harus merasa bahwa saya paling rendah ya Allah dibanding orang-orang ini. Saya paling rendah dan saya ini paling banyak dosanya dibanding orang-orang ini. Kalau sudah muncul melalui lisan, biasanya orang alim atau orang ahli ibadah yang suka begini. Kalau nggak alim, ahli ibadah, dia muncul lisan. Amin muncul di sikap dulu biasanya. Muncul di sikap. Jadi kalau ada orang alim merasa bahwa dia lebih mulia dibanding orang-orang, dibanding jamaahnya, maka muncul dari sikapnya. Sikapnya bagaimana? Sikapnya diajak ngomong melengos. Terus kalau ketemu jalan pura-pura nggak tahu, ya orang awam aja, dia juga jamaah gua gitu misalnya. Itu berarti udah muncul ke sikap. Hati-hati itu kalau udah muncul ke sikap. Atau kadang-kala ahli ibadah juga begitu. Ada yang berhasil memotong cabang-cabangnya, cuma dalam hati aja, gua lebih mulia nih, gua udah puasa Senin Kemis, Rajab mah terus gua, nggak pernah berhenti sampai Ramadan lanjut terus. Nah dia mah baru masuk Islam kan. Kalau ada perasaan begitu tapi nggak sampai muncul dalam sikap udah bagus, dipotong sama itu, walaupun tetap takabur, karena itu dalam hati sudah mengakar, cuma akarnya mau tumbuh dipotong bagus. Yang bahaya kalau sudah muncul melalui sikap. Jadi orang awam atau orang walaf baru masuk Islam, begitu pengen ketemu sama dia cemberut aja mukanya. Ya begitu dia duduk sebelahnya, dia minggir, jangan nggak mau gitu. Kalau saya kan biasa aja Bang Thohir, nggak jauh. Pokoknya mukanya asem kalau ketemu sama orang awam, ketemu sama orang yang di bawah dia ibadahnya, asem aja mukanya. Dalam hatinya mungkin jamaah nggak pernah, ngaji nggak pernah, puasa Senin Kemis boro-boro, Ramadan aja bolong mulu nih orang, dalam hati gitu. Akhirnya dia asem mulu kalau ketemu orang. Itu sudah muncul di sikap, bahaya. Sudah muncul di sikap. Yang paling bahaya kalau sudah muncul melalui ucapan, saudara. Kalau sudah muncul melalui ucapan, maka dia akan mendakwa maksudnya sih mengklaim atau ngaku-ngaku bahwa dia itu lebih mulia. Lebih mulia. Kalau orang alim biasanya siapa tuh? Begitu langsung muncul dari ucapannya. Siapa tuh? Baru kemarin aja. Ente dengar dari siapa? Ini saya punya guru. Saya dari guru saya, Syekh Anu, dari guru saya nyambung sanad saya sama Rasulullah. Ente dari siapa? Asal ngomong aja. Nah kalau udah sampai muncul begitu, berarti itu udah paling parah. Muncul melalui lisan, dakwaan atau klaim-klaim kebenaran. Ahli ibadah juga begitu, bisa muncul klaim-klaim kebenaran. Kalau sudah dalam akar, dalam hatinya itu ada akar takabur, muncul, tumbuh pohonnya, cabang-cabangnya, kemudian tumbuh, maka muncul dakwaan. Ahli ibadah juga bisa seperti itu. Maka dia akan bilang, siapa tuh? Dia mah nggak pernah puasa Senin Kemis. Ngomong dah, ini saya alhamdulillah nih, udah 10 Senin 10 Kemis mah nggak pernah putus. Malam juga saya mah nggak pernah tidur, tahajud terus, ngomong tuh begitu. Itu sudah muncul takabur dalam ucapan. Naudzubillah. Tiga-tiganya ini Bapak Ibu, tiga-tiganya yang tidak muncul dalam sikap maupun ucapan, kemudian muncul melalui sikap, sampai yang muncul melalui lisan itu berupa pengakuan, pendakwaan. Jadi dia mengklaim bahwa dia paling alim, dia paling ahli ibadah. Ini tiga-tiganya takabur. Terus bagaimana orang yang tidak takabur? Orang yang tidak takabur itu orang yang tawadhu. Bagaimana orang yang tidak tawadhu? Orang yang tidak takabur atau tawadhu, orang yang tawadhu itu yang merasa bahwa saya rendah, saya hina dibanding jamaah semua ini, dibanding orang-orang yang ketemu sayalah yang paling hina, karena saya nggak tahu besok saya gimana endingnya, dan saya nggak tahu orang ini juga endingnya bagaimana. Siapa tahu dia besok lebih baik dibanding saya. Harus begitu. Ini untuk melatih kita menghilangkan sifat takabur. Dan saya bilang tadi, ini ngaji sejati yang seperti ini. Insya Allah di pertemuan-pertemuan yang akan datang akan kita lengkapi. Dan ada tambahan juga dari Ustaz Thohir, katanya selain ngaji Bidayatul Hidayah, kiranya perlu juga kita ngaji fikih ya Bang Thohir ya. Fikih bangsa, air, mandi, wudhu, sholat dan lain sebagainya, itu perlu juga. Insya Allah nanti akan
kita lanjutkan dan kita sempurnakan taklim kita ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.